Immanuel Kant. Itu kalimat di bukunya. A good will is not good because of what it affect and accomplish. It is good in itself. Niat baik itu tidak bersifat baik hanya karena efeknya. Efek yang sudah terjadi. Tapi niat baik itu good in itself. Baik dalam dirinya sendiri. Even if by utmost effort the good will accomplish nothing, it would still shine like a jewel. Meskipun setelah dijalankan benar dengan segenap daya upaya, ternyata good will itu tidak ada hasilnya. Sudah niat baik bantu ternyata nggak sukses, it would still shine. Tetap bercahaya seperti mutiara, like a jewel, for its own sake. Karena dia sendiri memang sudah bercahaya, as something which has full value in itself. Sebagaimana kalau usaha tadi sukses bernilai sepenuhnya. Jadi kalau kita sudah niat baik, melakukan hal yang baik, hasilnya apapun tidak masalah. Kita sudah tergolong orang bermoral. Sudah bantu sekuat daya, tidak sukses, tidak masalah. Sudah bermoral kita, sudah bercahaya. Nah itu menurut Immanuel Kant. Karena parameternya tidak di usaha tapi di hasil. Terus, nah sekarang kewajiban. Sejak tadi ngomong kewajiban. Menjelaskannya susah, saya kasih ilustrasi. Bayangkan, ayo membayangkan semua. Bayangkan kita ngasih hadiah ke ibu, maunya tak kasih contoh ke pacar kita ndak enak. Bayangkan kita ngasih bunga ke ibu kita pada hari ibu. Karena hari pacar tak cari-cari ndak ada. Oke. Valentine Day kan hari kasih sayang, bukan hari pacar. Nah, kamu ngasih bunga, tapi tujuannya untuk membuat gembira. Untuk, wah biar ibuku surprise ya, biar ibuku tiba-tiba seneng. Meskipun kamu tahu bahwa sebenarnya kamu wajib untuk berbakti pada ibumu. Nah, kita ngasih bunga untuk bikin surprise, untuk bikin ibu gembira, itu kalau versinya Immanuel kan termasuk perilaku moral enggak? Enggak. Kenapa? Ada tujuannya. Kalau ada tujuannya berarti yang diincar tujuannya. Kalau ibumu ndak surprise, ndak gembira, mungkin kamu kecewa. Dikasih bunga, Bu, selamat hari ibu, bunga. Alah, duit diceh-ceh tinggo tuku. Ya kan? Ini ibumu apa itu kamu buang-buang duit mbok tinggo maem wae. Dan kamu kecewa luar biasa, itu sudah dibeli-beliin bunga gimana? Enggak, tidak termasuk kalau yang 3 kategori di awal tadi tidak termasuk praiseworthy, tidak termasuk perbuatan moral. Kenapa? Ya karena tindakan moral itu harus done out of respect for the moral law. Jadi kenapa kamu kasih ibumu bunga? Karena memang itu yang harus aku lakukan. Itu bentuk baktiku padanya. Bukan urusan dia menggembirakan atau enggak. Itu urusan lain, itu urusan tujuan. Khusus hari ibu saya kerja bakti di rumah, ibu enggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Ya memang itu yang harus aku lakukan. Kewajibanku memang itu. Jadi dari kewajiban, itu gambarannya kewajiban itu. Jadi apa kalau gitu nggak usah gitu-gitu Pak, nggak usah ngirim bunga lah, nggak usah. Enggak, perbuatan itu bukan sesuatu yang tidak bermoral dalam arti jelek, tapi kayak tadi acceptable. Kalau bahasa filsafat moralnya dia non moral. Non moral itu enggak ada hubungannya sama moral. Atau pakai istilah lain kadang-kadang pakai istilah amoral.
Ini mahasiswa filsafat, awas keliru. Kalau ada mahasiswa sama mahasiswi nginep di kos-kosan berdua, itu bukan amoral, tapi immoral. Ada bedanya. Kalau amoral itu netral dari penilaian moral. Saya tadi baru minum teh. Itu ya iyalah ya minum, silakan minum aja, tidak ada hubungannya sama moral. Jadi perbuatan-perbuatan yang bernilai netral tadi, acceptable tadi. Nilainya netral, itu amoral. Tidak ada hubungannya dengan moral, bukan moral. Kalau immoral itu baru berlawanan dengan nilai moral. Jadi kalau kamu bawa pacarmu nginep berdua, terus ada yang bilang, kamu melakukan perbuatan amoral. Oh salah Bapak. Mana ya? Enggak, saya berani taruhan saya tidak amoral. Nanti wis gegero sing suwi ngono baru. Jadi karena yang kamu lakukan itu immoral, bukan amoral. Nah, nanti Pak RT-nya alhamdulillah dapat wawasan baru. Oke. Ya. Jadi apa sih yang benar itu? Yang benar itu, bermoral itu yang pertama sesuai dengan kewajiban. Jadi kewajiban itu ya kayak gini loh, menjelaskannya gampang. Kenapa kamu ngaji? Ya karena ngaji itu baik. Selesai. Karena ngaji itu baik, saya harus ngaji, simple. Enggak, saya ingin jadi ahli filsafat Pak. Saya ingin macam-macam tujuannya. Kalau sudah macam-macam, ya itu baik, tapi amoral. Jadi masih ada motif yang di luar goodwill, di luar niat baik untuk melakukan perbuatan, tapi yang di luar itu. Kalau bahasa agama saya bilang tadi ikhlas itu. Kenapa kamu belajar? Ya memang saya harus belajar. Bukan karena biar saya pinter Pak, biar lulus cepet Pak, biar kumlot, enggak. Ya memang karena saya harus belajar. Oke, nah inilah nanti yang lebih memperjelas. Nyawa teorinya ada di sini. Pembedaan antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif itu perintah, kewajiban. Imperatif hipotesis itu apa? Melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Kayak tadi, kamu harus rajin kuliah ya, biar lulus ujiannya. Itu imperatif hipotetis. Yang kedua, ini yang disebut moral beneran oleh Immanuel Kant. Imperatif kategoris, kategorikal imperatif. Rumusnya pendek, apa yang harus aku lakukan, itu aja. Kalau yang di atas tadi kan rumusnya apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan sesuatu. Kalau imperatif kategoris itu cukup apa yang harus aku lakukan, itu aja. Aku tidak boleh bunuh orang, titik. Apapun alasannya, apapun tujuannya, tidak penting. Pokoknya aku tidak boleh bunuh orang. Itu imperatif kategoris. Jadi tidak ada syaratnya. Hipotetis itu kan masih bersyarat. Kalau terbukti benar ya benar, kalau tidak ya tidak. Kan itu hipotesis itu. Maka imperatif hipotetis itu perbuatan yang dilakukan bersyarat. Di awal atau di akhir, di tujuan atau di syarat awalnya. Kalau kamu baik padaku, aku baik padamu. Itu syarat di awal. Itu hipotetis juga. Nah, yang disebut benar-benar moral oleh Immanuel Kant itu imperatif kategoris. Jadi perintah yang sifatnya kategoris. Ya sudah, kategori kewajiban sudah. Aku harus bantu orang lain, titik. Tidak pakai jika aku sudah kaya, jika aku sudah jadi orang, jika enggak. Pokoknya aku harus bantu orang, titik. Nah itu namanya imperatif kategoris. Kayak saya bilang tadi, aku harus ngaji, sudah. Aku harus belajar.
Tidak pakai syarat-syarat. Nggak pakai karena agama menyuruh itu. Kalau agama nggak nyuruh berarti kamu nggak belajar. Biar aku lulusnya cepat. Oh, kalau kamu lulusnya lama berarti sia-sia belajarmu. Jadi itu berarti imperatif hipotetis. Yang bermoral itu ya sinau gitu aja. Nggak usah dibahas macam-macam wis. Oke. Jadi imperatif hipotetis sama imperatif kategoris. Imperatif kategoris itu isinya biasanya hukum-hukum moral. Kemudian kalau kita ingin jadi orang bermoral, pasti akan menengok ke sana. Kenapa sih kok harus ada imperatif kategoris yang sifatnya merentah-merentah? Apa ndak bisa pakai syarat-syarat tadi, nggak bisa kita memakai tujuan, nggak bisa, ndak. Ini sudah ada dalam diri kita. Kok pakai kita diatur-atur, diperintah-perintah, katanya Immanuel. Kan yang pertama karena kita itu ndak sempurna. Jadi butuh aturan dalam diri kita. Dan Tuhan tahu itu, maka kita dikasih itu, dikasih pedoman. Makanya istilah tanyakan hatimu itu karena kamu sudah punya koleksi itu dalam dirimu. Kesempurnaan kita tergantung kemampuan kita menghidupkan nilai moral yang ada dalam diri kita. Yang kedua, jadi aturan-aturan itulah nanti yang memandu hidup kita. Jadi kalau dalam Islam, bahasa Islam, kita diturunkan Allah ke dunia, dikasih alat sama dikasih bahan. Materi bahan untuk hidup itu moralitas yang tertanam dalam diri kita. Dan alatnya akal. Jadi dengan akal kita temukan nilai moral dalam diri kita, kemudian kita hidupkan. Itulah orang yang bermoral. Imperatif kategoris. Oke, sekarang rumusnya. Imperatif kategoris ada rumusnya 2. Tadi kan kita disuruh mikir. Nah, mikir menemukan prinsip moral yang sifatnya kategoris itu caranya bagaimana? Menurut Immanuel kan ujilah pilihan moralmu dengan 2 hal ini. Nanti kamu ketemu bahwa itu kategoris atau tidak. Jadi setiap kali kamu milih tindakan, pilih 2 hal ini. Yang pertama apa? Pilihlah yang menurutmu bisa jadi prinsip yang universal. Siapapun orangnya juga akan kayak kamu milih itu. Jadi itu kalimatnya Immanuel kan, what is fair for one is fair for all. Apa yang adil bagi satu orang, adil bagi semua. Maka ketika kamu mau milih saya ini harus ini apa ya? Kira-kira kalau orang lain juga pakai ini enggak? Semua orang juga pakai ini enggak? Kalau semua orang pasti milih kayak pilihan saya, hasil renungan kita, itu berarti imperatif kategoris. Antara berbakti pada orang tua dengan cuek sama orang tua, kira-kira orang lebih milih mana ya? Itu kan kelihatan. Pasti orang lebih milih berbakti pada orang tua karena mungkin jasanya banyak untuk kita. Nah, ini kategoris pasti berbakti ini. Sementara lawannya berarti bukan moral. Jadi setiap kali menghadapi pilihan moral, pilihlah tindakan yang bisa jadi universal. Mungkin kamu bisa menjustifikasi perbuatan jelekmu dengan akalmu. Tapi kalau menjawab pertanyaan universalitas itu agak susah. Misalnya, Pak, saya ini ujian nyontek. Tapi nyontek saya ini dalam rangka birrul walidain, Pak. Misalnya. Ya kan? Loh, kamu bisa jawab untuk subjektivitasmu. Tapi kira-kira prinsipmu nyontek
untuk birrul walidain itu bisa universal enggak? Kira-kira semua orang akan pakai itu enggak? Kalau enggak berarti kamu keliru. Mesti itu cuma bikin-bikinanmu sendiri. Kan gitu. Saya ini pacaran itu enggak niat maksiat kok Pak, niat ta'aruf. Misalnya saling kenal Pak, biar nanti waktu sudah nikah sudah kita ngerti masing-masing dari luar sampai ke dalam, sampai ke dalam lagi. Misalnya, loh, jajal sekarang, kasih diuji universalitas. Apa iya sih? Begitu semua orang. Prinsip ta'aruf misalnya. Oke. Nah itu kamu sendiri yang ngerti ya. Akalmu harus jalan. Untuk ngecek apakah satu prinsip bisa universal. Kalau tidak, berarti dia bukan imperatif kategoris. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Perlakukan manusia sebagai manusia, baik terhadap dirimu maupun terhadap orang lain. Kayak tadi ya, jangan jadikan manusia sebagai alat, tapi jadikan semua manusia sebagai tujuan. Always treat human being as an end in themselves, never simply as a means to an end. Jadi prinsip ini yang kamu pilih itu memanusiakan manusia enggak? Ujian kedua. Kalau dia memanusiakan manusia, berarti kategoris. Kalau tidak, tidak kategoris. Nah, memanusiakan manusia itu termasuk memanusiakan dirimu sendiri. Tak kasih contoh, ujian untuk dua prinsip ini. Misalnya, tentang jujur dan bohong tadi. Kenapa bohong itu salah? Kan kita sering ngomong, loh Pak, bohong itu kadang-kadang benar loh Pak. Misalnya saya itu dulu waktu di sekolah sering dikasih contoh guru, misalnya ada orang ngamuk-ngamuk, mau nyari temenmu, mau dibunuh, terus tanya, kamu ngerti temenmu enggak? Nah, kalau saat itu kan harus bohong. Kalau enggak bohong nyawanya melayang. Jadi bohong itu kadang-kadang boleh. Sekarang jejerlah dua prinsip itu. Bohong itu selalu baik, jujur itu pasti baik, ataukah jujur itu kadang-kadang jelek. Sebaliknya, bohong itu pasti jelek, atau bohong itu kadang-kadang juga ada baiknya. Kalau ingin yang sifatnya kategoris, tadi uji dengan dua hal. Jadi ujian pertama tadi ya, tes universalitas. Kalau kita membolehkan orang bohong, prinsip bohong itu boleh, kemudian diuniversalkan. Kalau semua orang terus bohong, maka benar tidak ada artinya. Kata-kata bohong dan benar kehilangan fungsinya. Kalau ternyata kebenaran dan kebohongan itu sama saja, alah Pak, bohong boleh, berarti terus jujur itu gunanya apa kalau bohong dan jujur dianggap dicampur, disamakan begitu saja. Kebohongan kehilangan perannya. Kalau kamu ngomong kayak hari ini itu loh, kamu kan susah luar biasa membedakan mana jujur, mana bohong, mana berita asli, mana berita hoax. Itu karena orang tidak menetapi prinsip kategoris bahwa bohong itu pasti jelek. Tapi orang memegangi prinsip bohong itu kadang-kadang baik. Jadi ketika prinsip ini diuniversalkan, lama-lama kata-kata bohong kehilangan relevansinya. Kata-kata kebenaran juga kehilangan relevansinya. Kalau bohong itu ada baiknya, ya berarti kebalikannya harusnya jujur juga ada jeleknya. Kemudian semua kata-kata campur, baik buruk tidak bisa dibedakan lagi. Di level universalitas. Jadi prinsip kebohongan
Harusnya tidak bisa universal kalau pikiran kita jernih. Terus yang kedua, coba dicek kebohongan itu. Untuk kamu bisa bohong, ada syaratnya. Orang yang kamu bohongi harus bodoh, harus nggak ngerti. Iya kan? Kalau orang yang kamu bohongi ngerti kan nggak jadi bohong. Kamu langsung ketahuan. Jadi syaratnya untuk bohong adalah orang yang kamu bohongi nggak ngerti atau bodoh. Atau kamu bodoh nih, kayak bahasa Jawa nih, kamu bodohkan. Kamu posisikan dia sebagai orang bodoh. Bodohi orang lain, saya tidak tahu bahasa Jawa bodohi karo minteri itu posisinya di mana. Ngapusi wong iki ya minteri, ini ya membodohi, membodohkan orang cuma kamu yang minteri dia. Minteri orang lain itu pasti tidak lolos tes kemanusiaan. Kamu merendahkan dia. Kalau kamu sedang bikin berita palsu, berita hoax, itu sebenarnya kamu sedang melakukan dehumanisasi. Iya, kamu sedang tidak memanusiakan manusia. Kamu anggap wong Indonesia ki bodoh kabeh. Kamu pinteri dengan kebohonganmu. Jadi mungkin kamu ingin mempopulerkan bahwa bohong itu kadang-kadang baik, tapi pasti kebohongan itu tidak kategoris. Kenapa? Tidak lulus tes. Tes universalitas dan tes humanitas. Begitu kamu bohong, kamu tidak memanusiakan manusia. Dan yang kedua, prinsip kebohongan tidak bisa universal. Kapanpun dan dimanapun berlaku. Karena kalau kapanpun dan dimanapun berlaku orang bohong, rusak. Kebenaran tidak ada artinya. Jadi itu contohnya ujian dua aspek, universalitas dan humanitas. Pokoknya apapun yang tidak bisa universal atau apapun yang melecehkan kemanusiaan pasti itu bukan moral atau bukan imperatif kategoris. Nah, ini istilah dalam filsafat terkenal sekali ya.